Coba bayangin deh, satu kaos merchandise F1 itu harganya sekitar $108 atau 1,8 juta rupiah. Dan merch topi tim F1 juga harganya bisa belasan dolar bahkan sampai puluhan dolar. Dan itu baru harga kaos dan topi, belum lagi harga merch lain kayak hoodie, jaket yang harganya pasti lebih mahal. Walaupun mahal dan murah itu sebenarnya relatif ya, tapi tingginya harga merch F1 itu sebenarnya ada alasannya. Kalau kita bedah pelan-pelan, ada kombinasi antara sistem bisnis, branding, sampai demand dari fans F1 yang bikin harga itu jadi tinggi. Banyak fans F1 pakai merch favorit tim mereka dengan bangga sebagai badge loyalitas. Walaupun fans F1 harus ngeluarin budget yang nggak sedikit, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Mungkin ada yang berpikir kalau misalnya cuma jual merchandise aja tuh buat tim nggak akan ngedatengin uang yang besar. Tapi kalau di dunia olahraga, memang merchandise itu menjadi salah satu source of revenue buat tim. Mungkin sebagai contoh kita pindah sedikit ke sepak bola. Juli 2018, Juventus tuh ngedatengin Cristiano Ronaldo dari Real Madrid. Hanya dalam 24 jam setelah peresmian dan peluncuran jersey Ronaldo, Juventus tuh berhasil ngejual jersey Ronaldo sebanyak 520.000 pieces. Kalau menurut Business Insider, penjualan itu tuh bernilai 60 juta dolar atau kalau dikonversi ke kurs sekarang itu ada di angka 1 triliun rupiah. Tapi perlu diingat juga sebenarnya bahwa angka itu tuh nggak seluruhnya masuk ke tim. Kalau dalam struktur bisnis merchandise, kalau dalam kasus ini contohnya sepak bola ya, biasanya tuh klub dapat sekitar 10-15% dari total penjualan jersey. Karena produsen jersey mereka, dalam hal ini Adidas, yang dapat porsi lebih besar dari penjualan jersey ini. Jadi tuh kira-kira Juventus dapat revenue 6-9 juta dolar dari penjualan 60 juta dolar jersey Ronaldo. Sekarang kita balik lagi ke Formula One. Kalau menurut data dari Fanatics yang megang hak global untuk penjualan merchandise F1 secara online, data ini tuh nunjukin kalau pembelian global termasuk dari Amerika dan Eropa tuh selama beberapa tahun terakhir tuh mengalami peningkatan yang lumayan drastis. Ketika permintaannya lebih besar dari supply-nya, akhirnya hukum ekonomi supply dan demand di sini berlaku. Formula One itu kan juga sebenarnya brand global yang value besar banget dan punya pengikut dari seluruh dunia. Kalau dari data Fanatics, penjualan merchandise F1 secara online tuh tumbuh lebih dari 100% pada 2022 dibanding tahun sebelumnya dan bahkan meningkat sampai 1000% dari 2018. Itu artinya fans di seluruh dunia tuh siap untuk spending lebih supaya mereka bisa pakai merchandise tim favorit mereka. Harga yang tinggi jadi bukan cuma karena biaya produksi yang tinggi, tapi di mata fans, brand itu tuh punya value yang lebih buat mereka. Di sisi lain, kalau produk merch F1 mau pakai logo tim dan logo sponsor, itu sebenarnya nggak sembarangan juga. Mereka tuh harus bayar licensing fee ke Formula One Management dan tim-tim sebelum logo-logonya bisa dipakai di produk merchandise mereka. Licensing fee-nya juga nggak murah dan memang sengaja dibikin mahal supaya tetap terjaga eksklusivitasnya dan nggak sembarang orang bisa bikin produk merch F1. Merchandise F1 juga sebenarnya jadi salah satu alat marketing buat tim dan sponsor-sponsor yang terlibat dalam tim itu. Jadi kalau kita lihat driver datang ke track dengan kaos tim mereka, itu sebenarnya mereka kayak lagi jadi billboard berjalan. Kita ambil contoh dari Max Verstappen. Oracle itu punya logo yang besar di bajunya Red Bull karena mereka jadi sponsor utama. Jadi tiap kali driver Red Bull atau bahkan kita pakai baju Red Bull, Oracle dan sponsor-sponsor lain tuh dapat free marketing dari kita yang pakai di seluruh dunia. Free marketing di sini maksudnya bukan brand itu nggak bayar ke tim F1 ya, tapi lebih ke kita juga ngasih exposure buat brand-brand yang logonya ada di baju merch F1. Belakangan ini juga ada tren merch F1 kolaborasi dengan brand fashion. Contohnya kolaborasi Red Bull sama Hypebeast di 2025 kemarin. Dan ini bisa bikin harga merchnya lebih mahal lagi karena udah masuk ke ranah streetwear dan fashion high-end. Di sisi lain, kalau kita beli merchandise F1 langsung di track ketika kita nonton F1, itu biasanya harganya lebih mahal daripada kita beli online. Tapi hal ini wajar aja karena kan ada cost-cost lain kayak bikin booth, sewa pegawai, logistik, dan juga ada momentum event yang kadang tuh bikin penjual ngasih harga yang lebih tinggi dari harga di online. Tapi secara cerita untuk fans F1 yang beli langsung di track itu mungkin bisa lebih personal ya. Kalau beli merchandise Red Bull langsung di Suzuka, ketika kita pakai, kita akan ingat momen ketika kita nonton langsung di Suzuka. Jadi tingginya harga merchandise F1 tuh bukan cuma karena kualitas bahan yang dipakai atau bahkan biaya produksi yang tinggi, tapi lebih ke ada brand value yang besar, ada licensing fee, dan ada demand dari fans F1 dari seluruh dunia. Mungkin akhirnya merchandise F1 itu diposisikan sebagai bagian dari gaya hidup fans F1. Jadi mungkin yang dibeli sama fans F1 itu cerita, identitas, dan rasa bangga menjadi bagian dari dunia Formula One. Jadi mungkin itu kenapa meski mahal, merchandise F1 itu tetap laku dan punya market yang besar secara global.